Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di pembelajaran desain grafis dan media animasi. Kali ini kita masuk ke pertemuan yang ketiga dengan tema menggunakan software desain grafis sederhana. Tema kita adalah desain grafis sederhana. Jadi nanti ada bagian yang sederhana, yang dianggap sederhana dan yang profesional ya. Nah, software yang digunakan untuk desain grafis sederhana saya kumpulkan sebagai berikut. Ini masih banyak lagi yang lainnya ya, tapi ini yang biasa digunakan oleh orang-orang biasa, maksudnya bukan desain grafis pro. Secara umum biasanya menggunakan ini. Nah, yang pertama adalah Paint. Paint ini biasanya digunakan untuk pengajaran ya, pengajaran secara online biasanya dengan menggunakan alat lain ya, kayak misalkan pen tablet seperti itu tampilnya akan di Paint. Nah, Paint ini sebenarnya aplikasi sederhana yang ada di bawaannya Microsoft Windows. Ini mudah, jadi sudah terinstall di aplikasi. Bisa juga diinstal di Android. Paint ini ya sangat mudah digunakan. Nanti kita akan praktekkan yang seperti apa. Kemudian yang kedua ada Fake ya. Ini bisa didapatkan secara online. Kemudian ada Easely, ini juga secara online. Fake dan Easely dan Vista Create itu sama-sama desain grafis yang dimanjakan dengan banyaknya template yang gratis ya. Nah, dalam membuat sebuah produk desain grafis yang paling penting adalah bagaimana produk kita itu bukan 100% mirip atau mempunyai hak cipta milik orang lain. Jadi kalau misalkan kita mengambil ide atau misalkan meniru, itu harus dibedakan dengan produk aslinya. Kecuali yang tersedia secara online, di sana ada tulisannya free, maka itu bisa bebas digunakan. Nah, software seperti Fake, Easely, kemudian Vista Create, kemudian Artistir ini menyediakan banyak template yang gratis tentunya ya. Nah, selanjutnya yang Artistir ini ya, yang Artistir ini digunakan untuk membuat desain template untuk sebuah website ya, seperti templatenya WordPress, kemudian Joomla. Nah, WordPress ini ada bawaan dari WordPress-nya, banyak yang gratis, tapi juga kita bisa menciptakan desain template dari WordPress atau Joomla itu dengan menggunakan Artistir. Kemudian ada aplikasi lainnya yang sudah tidak asing lagi, yang biasa digunakan oleh kita semua dalam menggunakan desain, itu ada Microsoft Office. Di Microsoft Office ada Word, ada PowerPoint yang digunakan untuk desain ya. Di sana ada banyak template-nya, kita tinggal ambil kemudian modifikasi template tersebut. Selanjutnya ada software desain grafis profesional. Nah, yang pertama ada Adobe Photoshop. Ini juga sudah lama sekali aplikasi ini ya, sudah hampir 30 tahun Adobe Photoshop ini. Sekarang udah versi yang sangat bagus sekali. Kemudian ada juga Corel Draw, ini software legendaris ya. Kemudian ada Adobe InDesign, ada Adobe Illustrator, kemudian Inkscape, kemudian ada Scape, ada Affinity Designer, ada Hara, ada GIMP, ada Graphic Designer. Nah, software desain grafis profesional ini memiliki requirement RAM ya yang cukup besar untuk mempermudah pekerjaan. Jadi kalau misalkan
RAM yang kita gunakan kecil, maka desain grafis profesional ini sangat sulit digunakan ya, karena refresh-nya akan sangat lambat sekali. Dan untuk desain grafis profesional ini sangat bagus sekali kalau misalkan komputernya dilengkapi dengan graphic processing unit atau GPU ya. Kemudian ada sumber foto atau video yang di sini ada gratis ya. Jadi ada sumber untuk foto dan video selain e-stock. Kemudian nah di sini ada package ya. Jadi di sini nanti kita bisa download. Di sana ada yang free image dan juga ada yang berbayar tentunya. Nah, mulai dari sekarang untuk keperluan publik itu harus pastikan bahwa gambar atau video yang kita ambil itu free ya. Kalau misalkan kita ambil dari video yang berbayar, nanti pada saat kita publikasi itu akan kena copyright. Nah, sekarang kita mulai praktekkan software desain grafis ini satu-satu ya. Nah, ini saya buka satu-satu dari mulai Paint, kemudian Fake, Shelly, Canva, Vista, dan Artistir. Nah, nanti kalian coba satu persatu ini, kemudian coba report apa yang bisa dilakukan dari software-software ini. Baik, kita mulai saja dari mulai Paint. Cara membukanya itu mudah ya, jadi kita tinggal dari menu search ini kita tulis Paint. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Pas kita klik nanti akan muncul ini jendelanya. Jadi jendela kerja kita seperti ini. Kita bisa mengecilkan, tarik ujungnya seperti ini, atau bisa juga kita ambil lebarkan seperti ini. Nah, di sebelah kiri ini ada memaste atau hasil copy dari sebuah gambar, kemudian dipaste di sini. Kemudian ini ada select ya. Dari select juga ada beberapa tools. Di sini ada freeform, kemudian ada rectangular, kemudian kita juga bisa select all. Nah, kemudian kita bisa pakai transparent selection. Nah, kemudian di sini ada juga resize ya. Nah, resize ini kayak yang tadi, kita bisa ubah ukurannya, kemudian kita juga bisa membuat rotasi ya. Oke, kita misalkan saya terangkan dulu sampai belakang. Di sini ada tools untuk menulisnya. Di sini ada pensil. Nah, secara umum kalau pensil ini kalau misalkan kita ngajar dengan menggunakan pin tablet, maka kita gunakan pensil ini. Ini persis seperti menggunakan kanvas ini seperti papan tulis. Jadi misalkan kita mau menulis seperti ini, 2x tambah 1 sama dengan y. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah penghapusnya. Ini seperti ini. Nah, kemudian ketebalan dari tulisan itu bisa dibuat dari ini, misalkan kayak gini. Nah, ini kan jadi tebal sekali ya. Kemudian ini pewarnaan. Nah, pewarnaan ini kita bisa tuliskan apa, kita bisa tuliskan ganti warna di sini. Misalkan Y ini kita akan ubah menjadi warna seperti ini. Kemudian kita juga bisa menuliskan backgroundnya, misalkan kita ganti seperti ini. Nah, itu ya, sangat mudah sekali. Kemudian fungsi dari yang tools ini adalah color picker. Ini digunakan kalau misalkan ada warna yang tidak ada di sini. Misalkan kita ambil, kita mau tahu nih warna yang ini nih warnanya apa, kita harus buat seperti ini dulu. Nah,
kemudian kita ambil tadi ya warnanya, harusnya ditaruh di sebelah sini dulu, kemudian kita bisa ambil warna ini warna apa, misalkan warnanya ini. Nah, ini akan berubah. Jadi kalau misalkan kita punya warna yang sulit, kita bisa gunakan ini untuk color picker ini untuk mengambil warnanya. Kalau warnanya sendiri, koleksi warnanya di sini ada banyak sekali ya. Koleksi warna yang ada di sini, kalau misalkan masih kurang, kita bisa custom warnanya. Kemudian ada A di sini adalah untuk menuliskan tulisan ya, seperti ini. Misalkan kita nulis seperti ini. Nah, kalau misalkan warnanya kita ganti akan jadi seperti ini. Kemudian tulisannya kita bisa ubah juga. Kemudian dari ukurannya, terus ini ada tebal, kemudian ini, kemudian underline, kemudian ini ada strike ya. Nah, misalkan ini seperti ini. Kemudian ada tulisan seperti ini, opaque. Opaque itu jadi kita menulis dengan background yang beda ya. Kalau transparan kita akan menulis seperti ini. Ini kalau misalkan ditulis, dia akan mengikuti background belakangnya. Kalau misalkan opaque, kita bisa buat backgroundnya akan berbeda ya. Ini mempunyai background sendiri. Nah, backgroundnya itu adalah ini. Nah, selanjutnya ada ini untuk efeknya seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke gambar ya. Nah, di sini ada macam-macam gambar. Misalkan kita mau mengajarkan persamaan dari seperti ini, kita bisa gunakan garis-garis yang ada di sini. Nah, ini ya. Jadi Paint ini lebih cenderung untuk membuat seperti papan tulis ya. Misalkan seperti ini kita mau menggambar sebuah persamaan kuadrat ya. Kita buat persamaan kuadrat, kita buat garis sampingnya. Nah, kemudian ada lingkaran, kemudian ada kotak, kemudian ada oval ya, kemudian ada yang seperti ini. Ini bentuk yang freeform ya. Kemudian ada tiga, kemudian ada bentuk seperti ini, kemudian ada bentuk seperti ini. Nah, kita bisa juga yang seperti tadi, yang warna-warna tadi, kita bisa tambahkan warna di sini. Kemudian kita juga bisa lakukan yang lain ya, misalkan kita buat seperti ini dan seterusnya. Nah, ketebalan dari gambarnya bisa diukur di sini ya. Kemudian ini adalah warnanya. Itu adalah menu sederhana dari Paint. Coba kalian buat sekarang gambar balok ya. Coba buat gambar balok dengan warna, misalkan ukurannya diberi ukuran ya, panjang, lebar, tingginya, seperti apa gambar baloknya. Dengan menggunakan Paint ini diharapkan bisa menggambar bentuk balok, atau bisa juga menggambar bentuk-bentuk 3 dimensi yang lain. Misalkan membentuk sebuah tabung seperti ini. Nah, ini bagaimana penggambarannya ya. Bagaimana membuat gambar tabung ini. Nah, seperti ini.
kalian buat gambar balok ya, penggambaran tabung. Sekarang untuk memastikan garis lebihnya itu nggak ada, kita bisa perbesar ya di sini. Nah, seperti ini kita bisa perbesar, kemudian kita gunakan penghapusnya. Nah, ini ya bagian yang seperti ini, yang lebih-lebihan yang nggak rapih itu kita bisa hapus. Nah, ini contoh penggunaan pembuatan tabung ya. Kita bisa kecil lagi, nanti dia akan terlihat lebih halus. Nah, kalau misalkan mau digeser, kita tinggal bisa ambil seperti ini, kemudian kita geser ini ya. Ini sangat bagus sekali untuk belajar online ya. Untuk belajar online kita cukup menggunakan Paint ya. Kalau misalkan ada perangkat lain ya, misalkan pen tablet, itu biasanya menggunakan pen juga. Di pen tablet itu yang digunakan biasanya hanya pensil, tapi juga tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan tools-tools yang lainnya. Tapi kalau misalkan menggunakan pen tablet itu kita nggak kesulitan seperti menggunakan mouse-nya. Baik, itu adalah Paint. Yang kedua, saya akan tunjukkan bagaimana di Microsoft Word ya. Saya buat di sini saya contohkan untuk misalkan Word itu kita misalkan buat sesuatu yang baru. Nah, kita di sini pas kita klik New, nah kita tuh sebenarnya ada seperti ini ya, Office template-nya. Nah, cuma kita jarang gunakan Office template ini, biasanya hanya untuk mengetik saja. Nah, coba kalau misalkan kita buka gini ya, di sini banyak template tapi harus online ya, dan Office-nya harus yang berbayar ya. Ini nggak ada track-nya, jadi nggak bisa untuk ambil template ya. Nah, kemudian bisa juga kita misalkan buat sendiri ya. Kita mau buat sendiri dari new blank di sini, kemudian kita create. Nah, seperti ini ya, yang seperti biasa. Nah, kita bisa membuat dari sini yang insert. Nah, seperti ada shape di sini, ini lebih lengkap lagi ya. Nah, gambar-gambar ini, misalkan ada gambar seperti ini sudah jadi, kemudian kita mau buat yang lainnya, itu menu di sini lebih bagus ya, itu bisa diputar-putar, kemudian kita juga bisa buat warnanya ya. Misalkan di sini ada format cell, kemudian yang lain di sini ada banyak untuk desainnya. Misalkan lainnya, kemudian kita bikin gradient. Oke, seperti ini. Lihat, ini warnanya. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan format ya. Di format ini kita bisa menggunakan yang ya. Ini bisa digunakan langsung, jadi dari format ini bisa ikut untuk desainnya. Nah, di sini misalkan ada bayangan. Nah, seperti itu ya. Jadi gambar-gambar yang ada di Microsoft Word itu juga bisa menjadi sebuah bentuk desain ya. Nah, jadi yang ditekankan di sini, gambar-gambar yang kita buat itu harus buatan sendiri ya. Kalau bisa menggunakan template pun itu harus template yang gratis. Kalau misalkan template yang berbayar, itu harus ada izin copyright-nya. Kalau misalkan tidak ada izinnya, nanti biasanya diblok kalau misalkan dipublikasi. Oke, ini adalah Microsoft Word. Kemudian ada lagi, kita misalkan menggunakan ini ya, kita misalkan menggunakan PowerPoint.
ya, kita menggunakan PowerPoint. Di sini juga sama, ada bentuk-bentuk yang seperti ini. Ini biasanya kita gunakan untuk membuat gambar. Jadi untuk pembelajaran matematika, semua desain itu bisa dikerjakan menggunakan tools gratis ini ya. Semuanya sudah bisa diwakili. Hanya barangkali sisanya adalah seni ya. Sisanya adalah seni. Nah, seni ini sangat unik ya, karena ada orang yang bisa menggambar dengan bagus dan banyak orang yang tidak bisa menggambar dengan bagus. Jadi tidak bisa dipelajari dengan cepat. Kalau misalkan tidak berbakat, bisa nggak menggambar bagus? Bisa, asal sering latihan, sering meniru gambar-gambar, kemudian dilatih cara menggunakan toolsnya, maka bisa juga menggunakan tools ini ya. Nah, kemudian yang selanjutnya yang online. Yang online saya tunjukkan di sini. Nah, ini contohnya ini aplikasi Vectase ya. Jadi di sini ada foto. Nah, ini ya, misalkan kita mau lihat foto yang nature. Nah, di sini ada gambar-gambar yang stok tadi. Biasanya stok kalau kita cari di Google tuh ada. Nah, gambar-gambar yang ada seperti ini kan kita bisa juga akan ambil ini ya. Nah, tapi kalau nggak ada tulisan free-nya, nah ini seperti ini, artinya gambar ini mempunyai copyright. Nah, bagaimana kalau gambar ini kita ambil ke dalam produk kita? Bisa saja, tapi hanya untuk keperluan sendiri. Pada saat digunakan untuk keperluan misalkan mau membuat haki gitu, itu nggak bisa ya, karena gambarnya kena copyright. Nah, sekarang kalau misalkan gambar ini mau diambil, bagaimana? Ya bisa sebenarnya, kayak misalkan ini kan klik kanan, kalau saya klik kanan mati ya, tapi kalau saya print screen itu masih ada. Nah, sekarang biasanya orang menggunakan print screen seperti ini, kemudian menggunakan ini dipaste menggunakan Paint ini. Nah, Paint ini merupakan alat bantu untuk mengambil gambar-gambarnya. Nah, seperti ini. Nah, ini ada sebuah gambar desain seperti ini. Nah, dari gambar-gambar tadi kita bisa masukkan. Nah, sekarang gambar ini kan menggunakan copyright. Nah, sekarang bagaimana supaya menyamarkan gambar ini tidak kena copyright? Tadi pertama, dimensinya tidak full 100% sama ya. Kemudian kita bisa tambahkan gambar-gambar yang lain yang untuk merubah kesamaan dari gambarnya. Kemudian kita juga bisa kurangi pixelnya. Kita juga bisa tambahkan, kemudian kita juga bisa buat ini jadi sebuah layer ya. Oke, lanjut ke sini ada lagi, ada foto, ada vektor. Nah, apa bedanya foto dan vektor ya? Ini kalau foto ini emang karya dari banyakan dari foto ya. Nah, kalau vektor seperti ini merupakan karya. Biasanya bisa juga kita gunakan dengan rumus ya untuk mendapatkan gambar-gambar ini. Nah, sekarang ini ada versi yang berbayar. Nah, ini yang versi gratisnya. Nah, kalau versi gratis, pada saat kita klik itu gambarnya seperti ini. Kita bisa edit, kemudian nah ini ya, kita bisa edit, kemudian kita bisa tambahkan desain di sini. Misalkan kita tambahkan tulisan, ini ada tulisannya yang besar. Misalkan kita mau menulis kemudian ini ya, ini ada
tinggal kita geser-geser ya untuk membuat bentuk tulisan. Nah, ini ya. Kemudian ini misalkan pewarnaan kita bisa ganti di sini ya. Kita mau ganti warnanya apa? Nah, ya. Itu adalah mengedit gambar dengan menggunakan free text. Kemudian ada lagi free graphic design. Nah, ini biasanya mirip dengan Canva ya. Ini mirip dengan Canva. Di sini sudah banyak template-nya. Kita bisa gunakan template-template ini. Nah, caranya di sini harus sign up dulu. Cara sign up-nya juga mudah. Kita bisa klik sign up tadi ya. Kemudian kita bisa login menggunakan email ya, menggunakan email Gmail yang mana aja. Nah, di sini yang akan kita bisa buat dari template-nya itu ada template-nya, kita bisa pilih template foto, vektor dan video. Kemudian di sini juga keperluan animasi desainnya untuk apa? Misalkan untuk video, post video, kemudian untuk Facebook, kemudian video yang full HD, kemudian untuk Instagram, Facebook dan lainnya. Nah, sekarang untuk video itu biasanya ada bentuk landscape dan portrait. Nah, secara umum kalau misalkan kita menggunakan untuk YouTube, pada saat kita menggunakan short itu bentuknya harus portrait. Nah, portrait itu ukuran dimensinya seperti apa? Ukuran dimensinya adalah 19:6 ya, 19:6. Jadi ada pembandingnya. Kalau yang portrait itu bentuknya yang seperti ini. Nah, kalau yang landscape itu biasanya untuk bentuk full screen. Yang kalau misalkan kenapa sih nulis di Instagram seperti reel, kemudian kita pakai short, kemudian TikTok itu kenapa bentuknya landscape? Karena user biasanya menggunakan HP itu dalam bentuk portrait ya, nggak mau diputer menjadi landscape. Nah, sekarang kalau bentuknya video itu yang lama-lama ada baiknya menggunakan landscape, tapi kalau misalkan yang sebentar itu menggunakan portrait. Nah, kalau untuk Instagram, TikTok itu secara umum menggunakan bentuk yang portrait. Terus bagaimana kalau misalkan bentuk portrait ini dijadikan landscape? Nanti ya pada saat pembahasan tentang video kita akan bahas lebih lanjut. Selanjutnya ada Canva ya. Di sini ada Canva. Ini pun sama ya. Kita bisa gratis untuk yang sederhana. Tapi bisa juga yang berbayar. Misalkan kita buat yang ini ya, misalkan lebih bagus. Nah, itu biasanya banyak template-nya yang berbayar. Nah, ini contoh desain dari Canva ya. Kalian nanti bisa buat seperti ini. Ini biasanya buat di depan sebuah video atau misalkan untuk mengajak subscribe misalkan seperti ini. Nah, ini ya. Ini ada suaranya harusnya. Ya, ini seperti ini contohnya. Kemudian ada lagi kita yang ini dulu ya, easily di sini sama kita misalkan kita cara menggunakannya kita bisa create free akun di sini. Kemudian kita bisa sama ya, intinya kita harus mengenal mana yang namanya grafik, mana teks, mana background. Kemudian kita juga bisa milih template, kita bisa juga menggunakan chart, kita juga bisa menggunakan video. Nah, itu penggunaan dari Easily. Semuanya bisa nanti kalian explore ya satu-satu. Nah, kalau di Easily di sini banyak icon. Nah, icon di sini terbatas ya.
Jadi untuk icon ini sebenarnya terbuka untuk sebuah pekerjaan sendiri yang namanya membuat karakter. Nah, kalian bisa membuat karakter ini kemudian eh, menjualnya di NFT ya. Jadi kalau misalkan kalian punya keterampilan desain, kalian bisa mulai dari sekarang menciptakan sebuah karakter, kemudian dipublikasikan di NFT. Nanti eh, di NFT ini pada saat ada orang yang tertarik menggunakan karakter tersebut, maka itu bisa dijual. Jadi satu karakter nanti dibuat dalam bentuk yang bermacam-macam. Contohnya karakter seperti ini kita misalkan beri nama apa gitu ya. Dia dalam bentuk close up, kemudian full body, kemudian tampak dari kiri, dari kanan, lagi jalan mundur, lagi lari. Nah, ini kita buat dalam bentuk yang bermacam-macam. Nah, yang terakhir desain otomatis web designer ya. Ini saya gunakan biasanya artistir ini pada saat kita nggak mau menggunakan template bawaan dari WordPress atau Joomla. Nah, ini ya di sini ada tulisannya. Desain yang sangat bagus untuk blog ya. Full web template in minute. Jadi cuma beberapa menit saja untuk membuat template ini. Sangat bagus sekali ya. Ini bisa langsung diekspor untuk blog, Joomla, WordPress, dan CMS produk lainnya. Nah, di sini kita nggak perlu pengetahuan tentang Photoshop, nggak perlu pengetahuan tentang CSS, nggak perlu pengetahuan HTML dan teknologi yang terbaru lainnya. Kita tinggal preview, download, kemudian edit secara online juga bisa, kemudian template sampelnya bisa diambil dari sini. Nah, ini contoh sampelnya, hasil dari di artistir ya. Nah, kemudian nanti bisa di download di sini. Untuk download artistir dalam bentuk yang versi free-nya ya, barangkali mau mencoba, ini bisa menggunakan artistir ini ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk software desain grafis yang sederhana ya, yang bisa langsung kita gunakan secara gratis tapi terbatas ya. Untuk software yang lebih profesional mungkin kita hanya pilih satu saja, jangan terlalu banyak nanti. Sebenarnya seorang desain grafis pro itu hanya menggunakan beberapa software saja, jadi tidak menggunakan software yang sejajar gitu ya. Maksudnya software yang sejajar tuh begini, kalau yang terbiasa menggunakan Photoshop itu biasanya jarang menggunakan software yang sejenis dengan Photoshop. Jadi nggak bisa semua software itu digunakan ya, karena punya ketertarikan masing-masing terhadap software tersebut, kemudian kuasai secara mendalam, maka dari software tersebut itu akan menghasilkan sebuah karya yang bagus. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kalian coba satu persatu, kemudian dieksplor, kemudian membuat sebuah desain dari software-software yang tadi disebutkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.